Kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama bagi muslim, doa masing-masing bagi yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan kuliah setengah hiburan ya. Ini kuliah setengah hiburan. Karena di masyarakat kita ya, atau kita pernah mengikuti isu yang sempat berkembang di masyarakat, yaitu isu bumi datar ya. Beberapa tahun yang silam isu ini cukup gencar. Ada videonya, ada bukunya ya. Bukunya itu dijual. Kalau di Surabaya ini saya pernah dapatkan buku itu di di jalan apa itu ya, toko buku yang di dekat BPJS ya, di selatan BPJS, kantor BPJS. Flat Earth, begitu ya. Jadi ini kan masih di wilayah fisika yang klasik ya, fisika yang baru kita bahas yang lalu. Jadi pembahasannya ini masih klasik, masih menggunakan teori yang diklaim oleh James Clerk Maxwell sebagai teori puncak, ultimate teori ya, yang bisa menjelaskan semua fenomena di alam gitu. Mari kita ikuti ya. Jadi kalau kita berdiri di pantai, kita akan melihat ya ke ujung ya, ini ada kaki langit, ada horizon begitu. Itu kelihatan datar begitu ya. Tuh. Ada yang tahu ini di mana ini ya? Ini ada tulisannya namanya. Kalian lihat ini tulisannya di mana ini? Di Gili Ketapang, Pak. Tahu Gili Ketapang kalian? Nggak tahu, Pak. Gili Ketapang itu ya di Probolinggo. Jadi kita nyebrang perahu 7.000 begitu. Nah, di sini kita bisa snorkeling. Ya, jadi kalau kalian mau snorkeling nggak usah jauh-jauh ke mana itu. Jadi di Probolinggo ada. Ini sayang dari foto snorkelingnya saya hapus tadi ya. Tuh. Jadi ini kami pas pengabdian masyarakat Abdimas itu ke Gili Ketapang di Probolinggo ya. Di Tanjung ada Tanjung Mas, ada Tanjung Perak, Tanjung Tembaga ini di pelabuhan Tanjung Tembaga begitu di Probolinggo. Kapalnya 7.000. Silakan, saya rekomendasi untuk ke sana ya. Snorkeling di sini. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat sini ini ya datar begitu ya. Tuh. Nah, kalau kita berbicara tentang jagat raya teramati, maka ilmunya tidak lain adalah astronomi. Astronomi berasal dari kata astron dan nomos. Astron itu sendiri adalah bintang, nomos itu adalah hukum. Jadi hukum-hukum tentang bintang, peredaran bintang. Ya. Jadi pada tanggal ini bintang di mana gitu. Itu ternyata sudah bisa diketahui dengan baik oleh umat manusia ya sejak ratusan tahun yang lalu ya. Nah, jadi
bahkan astronomi ini adalah pengetahuan umat manusia sebelum secara formal yang namanya fisika itu lahir, gitu ya. Jadi sebelum Newton itu sudah ada Galileo, itu sudah ada Copernicus, sudah ada sebelumnya itu siapa? Ptolemeus, sudah ada Aristoteles, ya, yang mengamati benda-benda langit. Kemudian ada Johannes Kepler, gitu, ya. Jadi ini pengamatan yang sudah lama berlangsung, kemudian dicatat, bahkan sudah dipetakan oleh astronom kerajaan Cina, ya. Nah, itu bahkan di masa kejayaan Islam, ya, seperti Al-Biruni itu sudah menggagas bumi bulat, ya, bumi bulat, gitu, yang dikelilingi oleh benda-benda langit yang lain, ya. Kemudian ini diputari, ya, oleh lintasan, ya, banyaknya lingkaran ini, ya, lingkaran ini benda-benda langit itu mengintari, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini digambarkan oleh Al-Biruni. Yang kita terima, ya, pengetahuan yang kita terima itu bumi itu bulat, ya. Jadi sejak kita SD diajari bahwa bumi itu bulat, agak pipih di daerah untuk kutub ini. Jadi kalau untuk kutub utara selatan diameternya 12.713. Tapi untuk timur baratnya itu 12.756, ya. Nah, dalam pemakaian praksisnya itu kemudian dianggap bulat sempurna dengan jari-jari rata-rata itu 6.731 km, ya. Itu 6.731, ya, kebalik. Itu. Nah, maka keliling, nah ini 2pi. Maaf, ini lagi-lagi belum saya edit, pindah laptop gitu. Ini 2πr. Jadi kelilingnya ini 40.000, ya, 20 km. Ya. Nah, keliling ini kan 360 derajat, ya. Tuh. Berarti 1 derajatnya itu setara dengan 111 km. Tuh. Jadi kalau keliling bumi itu 40.000 km, 40.020, ya, kilometer, 1 derajat di bumi itu 111 km, ya. Ini kalian ingat, ini nanti saya keluarkan di belakang, ya, untuk apa gitu. Nah, angka ini perlu saya tampilkan supaya kita juga punya sense gitu, khususnya ini bagi yang muslim yang sholatnya itu harus menghadap kiblat begitu, ya. Jadi ini gambaran kalau kita misalkan sedikit bergeser, jadi bergeser 1 derajat, maka kita tidak lagi menghadap ke kiblat, gitu, ya. Jadi kalau menghadapnya sedikit 1 derajat ke utara begitu, bisa jadi sholat kita menghadap ke Moskow, ya, begitu. Nah, begitu, ya.
Kalau kemudian sholat kita sedikit bergeser ke selatan, bisa jadi kita nanti menghadap ke Brazil, ya. Selesai langsung nari samba begitu ya. Nah, itu. Jadi itulah pentingnya kita sebisa mungkin kalau sholat itu tepat. Nah, disitulah kemudian pentingnya kita belajar penentuan arah kiblat. Itu adalah ikhtiar supaya sholat kita itu benar-benar kalau ditarik terus itu sampai ke Ka'bah begitu ya, atau ke Mekah gitu. Jadi begitu ya, 1 derajat itu setara dengan 111 km gitu. Nah, jadi utara selatan ya, berarti utara UT ini utara, oh bukan. Jadi ini dari kutub utara ke apa namanya ini? Ekuator ya, berarti dibagi 4, ini utara ke ekuator. Itu 10.005 km. Tapi kalau dari kutub utara ke kutub selatan itu 20.010 km ya. Nah, angka-angka ini perlu saya perkenalkan nanti. Untuk keperluan nanti menjelaskan konsep bumi datar ya. Nah, kemudian bumi berotasi pada sumbunya. Kemudian sambil berotasi dia berevolusi mengelilingi matahari dalam siklus 1 tahun. Siklus rotasinya ini menghasilkan fenomena siang malam. Itu yang sudah kita terima, gitu ya. Nah, kemudian secara garis besarnya bumi ya mengelilingi matahari bersama 7 planet yang lain. Merkurius paling dekat dengan matahari, kemudian Venus ya, ini di antara matahari dan bumi. Lalu di sini ini ada bulan mengitari bumi. Kemudian ada Mars ya di luar setelah bumi, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, Neptunus ini planet yang paling luar saat ini ya dari sistem tata surya kita yang kita ketahui begitu. Pluto sudah didiskualifikasi sejak tahun 2006, 2007 yang lalu ya dari sistem tata surya kita. Nah, jadi begitu. Nah, seperti yang saya singgung tadi ya. Bumi ini berotasi pada porosnya. Nah, bagian yang menghadap bumi, bagian yang menghadap matahari itu mendapatkan cahaya sehingga orang yang di bumi itu merasakan ini adalah waktu siang, terang benderang. Sebaliknya, bagian di belakang ya, atau yang belakangi matahari gelap, tidak mendapatkan cahaya. Dan ini yang kemudian kita terima sebagai waktu malam. Nah, begitu. Nah, yang menarik adalah kita yang tinggal di daerah ekuator, ya ekuator atau khatulistiwa, garis yang membagi 2 bumi itu, ya, 2 bagian yang sama besar, utara dan selatan, kita mengalami waktu siang dan waktu malam yang relatif sama. 12 jam loh ya, jadi kita nggak pernah mengalami siang yang berbeda secara signifikan dengan malamnya ya, misalkan siang 8 jam, malam 16 jam, nggak pernah. Apalagi siang 6 jam, malam 18 jam, itu nggak pernah. Jadi hampir sama siang dan malam bagi kita yang tinggal di daerah ekuator ya, begitu. Nah, ini yang kita rasakan ya, yang dirasakan oleh semua orang. Itu mau
pendidikannya tinggi, mau nggak bersekolah, ya, itu sepanjang dia bisa melihat jam begitu. Jadi misalkan sejak pagi dia lihat jam, kemudian terus gitu ya, ditandai jamnya, kemudian maghrib ketika gelap tandai lagi, maka kemudian dihitung itu berapa jam. Nah itu akan tahu ya, itu akan berada di kisaran 11, 12 itulah ya, nggak akan berbeda secara signifikan. Jadi itu yang kita rasakan oleh hampir semua orang ya, baik yang bersekolah tinggi maupun tidak, mau yang kaya mau miskin sama saja ya. Ini perlu saya tekankan ini ya. Jadi ini sesuatu pengetahuan yang sifatnya umum, itu tidak memerlukan konsep yang rumit ya, bahkan tidak memerlukan konsep, jadi karena dirasakan sekian jam begitu. Nah kemudian yang juga diamati oleh semua orang, sepanjang orang itu penglihatannya normal ya. Ada satu fenomena kalau mau dicermati dengan seksama ya, dalam 1 bulan penuh penampakan bulan itu akan berubah ya. Mula-mula nggak kelihatan gitu, kemudian kelihatan tipis ya, kemudian mulai membesar gitu ya. Ini tipis seperti ya, kalau disebut sabit ini terlalu tipis, kurang tebal. Ini kalau sabit udah cukup tebal ini ya. Ini sabitnya pengiris tembakau. Nah ini separuh ya. Ini cekung, ini sudah separuh, ini sudah mulai cembung. Nah ini bulan purnama. Kemudian kembali mengecil, cembung. Ya, ini mulai dari separuh, ini cekung. Nah ini sabit ya. Nah ini awal bulan, pertengahan bulan, lalu ya ini akhir bulan, ya ini akhir bulan begitu. Jadi ini fenomena ya itu. Jadi orang yang sehat, orang yang normal penglihatannya itu akan melihat ini ya. Jadi nggak bisa ditipu dan nggak pakai tipu-tipu ya. Semua orang, apapun latar belakang pendidikannya, apapun agamanya, apapun status sosialnya, akan melihat ini ya gitu. Nah ini yang akan kita pakai untuk menjelaskan apakah bumi itu bulat atau datar ya. Nah, begitu. Nah ini tadi ya, yang apa tadi, 1 derajat itu setara dengan 111 km ya. Tuh. Nah, akibat bumi yang berotasi ini, maka bulan, benda-benda langit akan tampak bergerak ya, dari timur ke barat, gitu. Seperti penampakan matahari, gitu. Ya. Jadi seperti bergerak begini. Nah ini matahari ya. Matahari menurut kita di bumi seperti bergerak ya. Nah kita udah susah-susah menjelaskan bumi bulan, ternyata kemudian ada yang ngomong, wah bumi datar nggak bulat, nah, gitu ya. Gitu. Oke, kita terima bumi itu datar ya. Bumi itu datar. Itu. Nah ini tadi buku yang saya ceritakan ya. Jadi di toko buku apa sih ini? Di apa? Ini loh, kantor BPJS Selatan ini loh. Apa itu? Ya. Tuh. Nah, ini ya bukunya. Yang nulis Eric Dubai.
Ya. Di buku ini disebut dia adalah ilmuwan Amerika. Sekarang tinggal di Thailand sebagai guru yoga. Nah, nyambung ya. Ilmuwan pindah ke Thailand menjadi guru yoga katanya ya. Itu ditulis di apa, kurikulum vitae penulisnya di buku ini. Ya. Saya punya, saya ada buku ini. Ya. Jadi begitu. Nah, bumi datar, ya. Oke, kita terima bumi itu datar dulu ya. Maka pertanyaan yang bisa kita kemukakan pertama, ya. Iya ya, rasanya memang datar seperti yang tadi foto saya perlihatkan tadi ya. Tuh. Iya ya, rasanya memang datar. Kita lihat ke depan, kita lihat ya, kita puter ke arah belakang, lihat kanan, lihat kiri, datar ya. Gitu. Bahkan dengar-dengar kitab suci juga mengatakan bumi itu datar. Ya, di Al-Quran itu ada beberapa ayat yang kemudian dipahami oleh banyak orang ya sebagai bumi itu datar. Ya, oke, kita terima dulu ya bumi datar. Terhampar luas, dibentangkan luas, ya. Nah, kalau datar, maka pertanyaan yang pertama harus kita ajukan, berbentuk apa? Gitu. Apakah berbentuk pelat seperti ini? Ya, pelat segi empat, gitu. Atau pelat elip, ya, gitu. Atau lingkaran, ya. Kan begitu, ya. Jadi kalau kita terima konsep bumi itu datar, ya, maka pertanyaan pertama adalah datar dengan bentuk apa? Ya, segi empat seperti gambar kiri, elip gambar tengah, atau lingkaran, ya, pelat lingkaran, begitu. Nah, kita terima yang mana? Terima yang lingkaran ya. Terima yang lingkaran, jangan yang kotak. Kalau yang kotak ada sudut-sudutnya. Ya. Tuh. Nanti ketatap sudutnya bisa rusak. Nah, jadi lingkaran. Nih yang dipakai alasannya karena simbol bumi di kantor PBB itu berbentuk datar, ya. Ini, itu. Ini logo di PBB. Dan juga kalau di videonya ya di kantor kepresidenan John F. Kennedy, gitu ya. Nah, jadi ini kalau apa tadi datar berbentuk lingkaran ya. Nih, ya, jadi seperti logo di PBB. Nah, sebenarnya ya kalau dari sisi ilmu ini kan ada semua dari geomatika, dari geofisika enggak ya? Nah, itu kan ini sebenarnya adalah masalah pemetaan biasa aja ya, mapping gitu ya. Gitu. Nah, bumi ini ya, bola dulu bisa dipetakan dengan 3 pola ya, pemetaan kerucut seperti ini atau silinder sehingga kemudian berbentuk segi 4 begitu ya. Gitu. Atau ini azimut ini ya dipetakan ini
sehingga ini menghasilkan bentuk lingkaran tadi itu. Jadi ini sebenarnya biasa kalau ya, karena kalau kita mau membuat seperti tadi ya, logo kantor PBB supaya bisa langsung dilihat bersama, nggak usah diputer-puter ya, saat bumi itu bisa dilihat, itu kan dipetakan dalam bentuk begini ya. Tapi kalau diberikan dalam bentuk global ya, itu kan harus diputar. Nah, kalau ada diputar, kita kan kemudian untuk membandingkan dua titik ya dengan dua titik yang lain, itu kan nggak bisa dilihat secara bersamaan, belum tentu bisa dilihat bersamaan ya. Kalau bertolak belakang, yang satu di bagian sini, satu di bagian sini, ini kan jadi gantian melihatnya, nggak bisa langsung. Tapi kalau begini kan bisa, itu ya. Tapi tentu kita udah punya abstraksi ya, gitu. Nah, jadi kalau dari sisi sainsnya sebenarnya sudah biasa, standar ya. Itu adalah pemetaan biasa saja, tidak ada yang aneh. Begitu ya. Nah, oke, kita terima ya, bumi datar dan berbentuk piringan lingkaran. Itu. Nah, jadi ini ya. Pertanyaan berikutnya adalah, nah, berapa jari-jarinya? Ya, jari-jarinya berapa? Nah, kalau kita mau sesuaikan dengan sesuatu yang sudah diterima dalam konsep bumi datar, bumi bulat, dengan jari-jari sekitar 6.371 ya tadi ya. 6.371 ya. Ya betul, 6.371, bukan 6.700 ya. Nah, maka dari kutub utara ke kutub selatan itu kan tadi berapa? 20.010 km. Jadi kutub utaranya itu kan dari gambar ini tadi ya, dari gambar ini tadi, kutub utaranya kan di atas nih, di tengah ya. Jadi nih, kalau bumi bulat itu di atas, ini di tengah. Kemudian kutub selatannya itu jadi ini ya, jadi lingkaran luar ya, bagian luar dari lingkaran ini di kutub selatan. Tuh. Nah, jadi yang dipilih sebagai titik tengah kutub utara, titik tengah itu adalah kutub utara. Itu. Nah, ini kutub selatannya yang di apa? Luarnya itu ya. Tuh. Nah, karena itu jadi kutub utara ini kutub di tengah, kutub selatan ini. Nah, berarti jari-jarinya kalau begitu tidak lain adalah kutub utara, kutub selatan, yaitu 20.010 km ya, 20.000 gitu ya. Nah, itu jari-jarinya. Nah, pertanyaan berikutnya, ini tebalnya berapa? Ya, tebal ini. Nah, ini ya, tebalnya ini berapa nih? Tuh. Nanti kalau terlalu tipis, susah kan? Bikin sumur, belum apa-apa, udah berlobang. Ya, nanti kita jatuh ke sini gitu kan. Bikin ngebor minyak, keburu jatuh nanti kalau ke dalam ya. Jadi harus tahu nih berapa tebalnya. Ya, itu pertanyaannya. Nah, 5 benua itu di mana? Di salah satu permukaan. Jadi maksudnya tempat kita ini loh ya. Tuh, 5 benua itu ada di mana? Kalau kita pakai bumi datar kan harus kita kan harus milih di mana itu apa namanya? 5 benua itu apa ada di masing-masing sini gitu kan. Jadi misalkan Amerika ada di sini, kemudian Asia ada di sini gitu kan. Ya, terus gimana nyambungnya? Kalau Amerika di sini, Asia di sini. Gitu kan? Berarti kan harus melewati ini, gimana? Nggak bisa kan? Ya kalau begitu terpaksa kita ambil di salah satu permukaannya aja. Jadi, misalkan di sini.
Ya. Nah, itu. Jadi 5 benua itu ada di sini ya. Nah, berarti yang bawah ini kosong. Ya. Bukan tempat kehidupan kita. Ya. Oke. Kita terima begitu dulu ya. Jadi di sini nggak ada kehidupan. Jadi kehidupan itu hanya di bagian atas saja lah kita asumsikan berbentuk seperti ini. Jadi ini atasnya, di bawah. Jadi kehidupan atau 5 benua itu hanya ada di permukaan atas lempeng lingkaran. Gitu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi jari-jarinya berapa? 20.000. Ya, 10 kilometer, 10 kilometer ya. Ya. Tebal nih ya, ini tebalnya. Supaya kalau kita bikin sumur, ngebor minyak, ya, itu enggak kemudian tembus sampai ke sini. Ya. Kalau tembus ke sini gimana kita? Jatuh. Kalau jatuh kemana? Ya, kan ini ruang angkasa juga. Nih. Ya. Nah, 5 benuanya ada di sini nih. 5 benuanya ya. Tuh. Semua di sini. Nah, karena semua benua ada di sini, berarti matahari juga harus ada di sini. Ya. Selalu ada di sini. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya matahari itu tidak pernah berada di bawah sini. Sebab kalau matahari di bawah sini, maka semua permukaan ini tidak mendapatkan sinar matahari, berarti semua itu akan gelap. Berarti semua bagian di bumi itu malam hari, nggak ada satupun negara, benua, kota yang siang. Begitu. Kalau mataharinya ada di bawah sini. Tuh. Ya, paham betul? Nah, gitu. Nah, ya, jadi matahari selalu ada di sini. Bulan juga begitu. Ya, bulan juga begitu. Ya, jadi bulan nggak bisa di sini. Sebab kalau bulan di sini nanti nggak ada satupun makhluk di mana ini di manusia yang bisa melihat bulan. Ya, gitu. Nah, itu. Nah, ya, di atas dan melingkar, bergerak melingkar nih. Itu loh ya. Tuh. Bergerak melingkar di atas bumi. Begitu kan? Ya. Nah, ini lintasannya. Tuh. Ya. Pertanyaannya, ya. Jauh nggak mataharinya dari bumi? Jauh atau dekat? Ya. Maka jawabannya harus dekat. Sebab kalau jauh, ya, tuh, ya, kalau jauh, maka pancaran cahaya matahari itu akan meliputi semua permukaan bumi datar ini dengan intensitas yang relatif sama, ya, karena mataharinya jauh sekali, begitu loh, ya. Jadi artinya semua permukaan bumi itu siang, nggak ada satupun negara, benua, kota yang malam hari. Itu kalau mataharinya jauh, ya, gitu. Jadi mataharinya harus dekat, nah, begitu ya. Pertanyaannya, seberapa dekat? Ya, seberapa dekat? Itu. Nah, mungkin yang lebih penting ya, setelah jarak tadi itu nggak boleh terlalu jauh, sebab kalau terlalu jauh maka semua permukaan
bumi itu akan terkena pancaran cahaya dari matahari dengan intensitas yang relatif sama. Karena itu di semua bagian bumi itu mengalami siang, ya tengah hari, ya hampir sama. Jadi di semua bagian itu hampir sama. Jadi seperti waktu duhur begitu. Jadi panas, panas menter-menter begitu, ya. Nggak ada yang redup sore, nggak ada yang redup pagi, nggak ada. Kalau mataharinya itu sangat jauh, ya, dan permukaan buminya datar, ya. Begitu, ya. Nah, ini lintasannya ini, ya. Ini ekuator, yang coklat ini ekuator. Ini garis 23,5 lintang utara, yang kuning. Yang selatan 23,5 lintang selatan, ya. Tuh. Jadi lintasan edar semu matahari pada 23 Desember itu di merah. 6 bulan kemudian 23 Juni ini di 23,5 lintang utara, ya, kuning nih. Nah, kemudian 23 Maret, 23 September itu di ekuator, ya. Ini. Jadi matahari itu bergeraknya itu dari ini, ya, antara kuning dan merah ini. Jadi tidak pernah mataharinya itu di pas di pinggir sini, ya, gitu ya. Tuh. Juga tidak pernah di tengah-tengah ini. Kalau tengah-tengah sini mah nggak jalan nanti, ya. Begitu. Nah, itu, ya. Oke, masih bisa kita terima. Ya, masih make sense, masuk akal. Gitu. Masuk akal. Masih bisa kita terima. Ya. Cuman pertanyaannya bagaimana ini? Ya tadi ini, ya. Nah, ini. Nah, ternyata ketika dekat ini besar. Ketika jauh kecil, ketika kecil itu ternyata jauh. Nah, lagi-lagi, ya, ini nanti, ya, kalau terlalu jauh, ya, nanti semua permukaan bumi itu mengalami siang hari, ya. Tuh. Yang pertama. Yang kedua, menjelaskan mekanisme naik turun, ya, sambil melingkar. Ini gimana ini? Ya, ini kan gerak spiral yang cukup rumit ini. Gimana menjelaskan? Itu. Oke lah, kita terima dulu, ya. Meskipun secara matematis ini nggak tahu gimana harus menjelaskan. Gitu. Kalau dalam bumi bundar, ini yang kita terima. Jadi ini lintasan berupa elip ini karena kita punya ini gaya gravitasi ini. Ya. Itu punya VR, ya, itu. Nah, ini lintasan berupa elip. Ya. Nah, pertanyaan pertama, mataharinya berbentuk apa? Ya. Kalau berbentuk bulat, ya, tuh, kita tahu dari bolam ini, ya, cahayanya itu akan memancar ke segala arah kan ini, samping kanan, kiri, atas, ya. Kalau ini dibuang ke bawah, sudut kanan bawah, sudut kanan atas, sudut kiri atas, sudut kiri bawah, dan seterusnya ke segala arah, ya. Kalau matahari itu bulat seperti bola seperti ini, ya. Ini kan cahayanya bisa memenuhi seluruh kamar, ya, seluruh ruang, seluruh bagian di dalam kamar, kan, kalau bulat.
Gitu. Jadi satu kamar itu bisa terang benderang. Jadi ini kalau matahari berbentuk bulat. Nah, gini. Jadi kalau berbentuk bulat, sekali lagi permukaan bumi itu akan terang semua. Tidak ada bagian yang gelap. Gitu. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya di mana nih? Ya. So, kalau misalkan ini di sini, ya, seperti di lintasan yang saya gambarkan tadi. Pertama, kita identifikasi dulu jaraknya berapa. Kalau di video ini kan disebutkan sekitar berapa ya? Oh, 5.000 kilometer. Kalau ini 5.000 kilometer, sementara ini jari-jarinya itu 20.000. Ya. 20.000. Ini 20.000. Nah, posisi misalkan di ekuator ini di tengah, berarti di 10.000. Ya, ini 5.000, ini 10.000. Ya. Nah, berarti jadi di sini akan terang semua, hanya beda intensitas. Jadi tidak ada yang kemudian benar-benar gelap atau malam, nggak ada. Gitu loh ya. Tuh. Yang ada itu di sini misalkan seperti zuhur, terang benderang. Nah, di sini mungkin seperti menjelang asar, ya semua bagian tapi jadi nggak ada satupun di bagian bumi ini yang malam, gitu. Ya, semua tampak siang. Nah, gitu ya. Jadi kalau bumi datar itu kita sulit mau menerima matahari itu bulat. Ya. Karena apa? Karena semua permukaan itu jadi terang benderang. Artinya semua permukaan itu mengalami siang tanpa malam. Begitu. Ya. Oke, jadi kalau begitu bumi berbentuk bola itu kita tolak. Nah, alternatifnya ya harus berupa lampu ini, ya harus diarahkan ininya cahayanya ke arah tertentu. Ya, nah ini kan gambar lampu duduk ya untuk keperluan kita belajar. Ini kan supaya cahaya ini tidak kemana-mana, tapi mengarah ke buku kita, ke meja kita, ke laptop kita, begitu kan? Ini bisa diwakili oleh sentolop. Sentolop lebih ekstrim lagi kan, mengarah dengan tajam begitu ya, di area tertentu saja. Jadi terus kalau begitu alternatifnya kita pilih bahwa matahari itu berupa sentolop, ya sentolop begitu, ya. Sebab kalau bola nggak bisa, kalau matahari berbentuk bola, maka seluruh bagian bumi itu akan mendapatkan cahaya dan itu berarti siang semua, nggak ada bagian yang malam, gitu loh. Ya. Nah, oke, kita pilih itu. Ya, jadi bisa begini kan sekarang. Ya. Tuh. Oke. Selesai? Belum. Ya. Belum. Nah, ini terkait dengan data yang tadi saya sampaikan. Ini kan ekuatornya di sini nih. Ekuator ya. Tengah-tengah. Tuh ya. Nah, sekarang coba diperkirakan ini. Ekuator ini, panjang ini, kira-kira berapa bagian dari panjang ini? Ya, itu pertanyaannya. Itu di ekuator. Ya, dari sini. Nah, ini berarti kira-kira 1/3 atau 1/4 bahkan. Ya, ini dari keseluruhan lingkaran ini. Ya. Kalau 1/4 kan gitu. Jadi ini berbentuk sentolop tentunya ya. Sebelum gambarnya begini sebenarnya sentolop. Nah, inilah ya misalnya. Misalkan ini kita tulis ini udah maksimum 1/3. Berarti siang 8 jam, malam 16 jam. Jadi selisihnya berapa itu? 8 jam.
Seperti yang saya sampaikan tadi, pernah nggak kita mengalami siang 8 jam, malamnya 16 jam? Ya, kita loh ya, yang di ekuator ini kan kita mau bicara ekuator. Nggak pernah kan? Gitu loh ya. Nggak pernah. Jadi ini nggak perlu kita punya pengalaman dari luar negeri, ini cukup di negara kita aja. Nggak pernah kan kita tuh punya siang 8 jam, malam 16 jam, apalagi siang 6 jam, malamnya 18 jam, kan nggak pernah. Nah, berarti bentuk sentolop pun gagal. Ya, tuh, lagian ini kan bedanya ini kan tajam ini ya. Tidak meredup pelan-pelan. Dari pagi ya, kemudian duha, kemudian duhur, ya, lalu asar, maghrib. Ini kan ada sebenarnya ada degradasi ya, tingkat kecerahan gitu kan. Tapi kalau ini kan enggak gitu ya. Tajam, batasnya yang terang benderang dan tidak. Ya. Nah, ini kalau bentuk sentolop. Jadi nggak cocok ternyata, tidak bisa menjelaskan fenomena siang dan malam yang hampir sama 12 jam. Ya. Oke, kalau begitu kita perbaiki konsepnya. Ya. Nah, ini tadi. Terus kalau berbentuk sentolop, ya, terus gimana nih kalau bulannya misalkan di sini? Terus gimana dong yang namanya gerhana? Ya, atau bukan gerhana tadi, penampakan fase bulan. Dari bulan tipis, bulan sabit, bulan cekung, bulan setengah, ya, lalu bulan kembung, full moon, lalu kembali lagi. Nah, oke. Kesulitan itu kita perbaiki ya. Ini. Jadi selesai, bisa kita atasi nih kan, siang malam 12 jam kan kalau begini. Ya. Nah, ini kan udah 12 jam. Oke. Nah, tapi pertanyaannya, sentolopnya itu bulat, bundar, tapi kok cahayanya lurus. Nah, itu masalahnya. Itu loh ya. Anda kan punya tuh senter, sentolop. Coba ambil, nanti malam nyalakan. Cahayanya gimana? Ya melot bundar, seperti bundarnya apa namanya nih, bagian depannya sentolop kita, senter kita kan. Bukan lurus ini. Gitu loh ya. Ini kan maunya menjelaskan siang malam 12 jam masing-masing, tapi ya nggak bisa dong, mataharinya bundar kok gitu ya. Gitu. Kalau mataharinya jauh sekali, bahaya. Ya. Semua permukaan bumi itu akan mendapatkan cahaya yang sama, jadi siang terus tanpa malam. Gitu ya. Jadi itu nggak memadai. Nah, selain itu, bagaimana kita harus menjelaskan tadi fase bulan, dari bulan tipis, sabit, ketung, kemudian setengah, kembung, full moon, dan kembali lagi. Demikian juga dengan fenomena gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kita susah menjelaskan, ya. Jadi, ya, singkat cerita, kita susah menjelaskan siang malam 12 jam itu dengan konsep bumi datar. Lagian kalau jarak bulan, ya, jarak matahari dekat dengan bumi, ya, padahal kita tahu bahwa jarak Jakarta sampai Madinah itu sekitar 8.000 km, dan ini sudah bisa dicapai oleh pesawat kita, ya, pesawat komersial, tanpa harus apa namanya transit ya untuk mengisi BBM. Ini 8.000. Nah, kalau jarak bumi 5.000 ya berarti sebelum umroh ya, lagi kita bisa singgah dulu di bulan dong, gitu ya. Jadi kita bisa usul. Nah, kemudian tadi yang saya singgung ya terkait dengan ayat-ayat, ya, jadi ayat-ayat luar
kesimpulan, saya nggak akan bahas secara khusus ini, ya. Hanya saya perlihatkan saja, tapi tidak ada yang menyebutkan eksplisit dengan kata-kata datar. Kata-kata datar itu terkait dengan penafsiran saja, gitu ya. Nah, tapi kita kesulitan menjelaskan siang malam yang bisa dirasakan oleh semua orang. Tapi bagaimana kita memahami sesuatu yang kita lihat bahwa bumi itu datar. Nah, perhatikan ini ya gambar busur derajat ya. Busur derajat ini lengkung enggak? Lengkung kan ini ya garisnya? Lengkung kan? Sepakat kita kan lengkung. Nah, coba sekarang kita lihat bagian ini. 2 derajat yang ini. Katakanlah di sudut 89 sampai 91. Garisnya ini yang di atas bagaimana? Lurus enggak? Lurus, Pak. Gimana? Lurus. Mata kita kan nggak sanggup dong melihat kelengkungan di 2 derajat ini kan? Gitu loh. Iya. Ya. Nah, tadi 1 derajat bumi itu berapa kilometer? Tadi 111 kilo, Pak. 111 kilometer, gitu loh ya. Nah, berarti ya karena 1 derajat itu 111, berarti kalau 2 derajat itu berapa Ki? 222. 222 kan, gitu loh ya. Jadi kita melihat itu ke depan, gitu ya, dari kita 111 km ke belakang 111 km. Ya, kalau dari kita melihat busur ini akan kelihatan ini kan 1 dimensi kan lurus. Kalau 2 dimensi itu akan tampak datar, gitu loh. Ya. Jadi datarnya itu sebenarnya ya karena kita mengambil kita ini limit kecil sekali ya dibanding ukuran keliling bumi yang 40.000 km 40.000 20 km gitu loh ya. Jadi kedatarannya itu bisa dijelaskan dengan oh itu limit, tapi kalau kita lihat keseluruhan ya emang ini lengkung ya. Apalagi jari-jarinya 6.300 seperti bola raksasa. Nah, jadi begitulah cara mendamaikan apa suatu yang kita lihat ya dengan indera mata kelihatan datar, ya, tapi kemudian ilmuwan mengatakan itu bulat, dan konsep bumi bulat itu tadi sudah bisa menjelaskan penampakan fase bulan ya, yang mula-mula seperti bulan tipis, kemudian bulan salib, kemudian cekung, bulan separuh, lalu cembung, lalu full moon, dan bulan purnama, lalu balik lagi, itu bisa dijelaskan. Tuh, ya. Terus siang malam di ekuator 12 jam itu juga bisa dijelaskan. Nah, itu kesulitan kalau kita menggunakan pendekatan bumi datar. Jadi itulah ya kuliah kita dari bumi datar dari tadi. Dengan demikian ya kita kesulitan menerima gagasan bumi datar. Demikian kuliah kita siang hari ini. Lanjut sekarang silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, siapa? Akvandio Kumara, Pak, dari Teknik Industri, NRP 024, depannya 024, belakangnya 175. Oh, depannya 24. 024, belakangnya 175, Pak. Oh iya, sebentar. Teknik Industri, Pak. Iya, 024 ya. Oh iya. 024, terus? Belakangnya 175, Pak, Akvandio Kumara. Bentar. Oh iya, silakan. Sebenarnya bumi bulat itu sekarang itu sudah benar terbukti nyata atau hanya sekedar teori sih, Pak, bumi bulat ini, karena setahu saya pernah baca foto-foto luar angkasa itu sebenarnya enggak foto asli, cuman rekayasa komputer yang jadi dari banyak foto terus dibikin ulang gitu.
kayak di 3D-kan ulang gitu fotonya. Nah, ya itu. Kamu Apa benar percaya itu, nggak Pak? itu? Kamu percaya nggak itu? Nah, sekarang Saya nggak saya nggak tahu, makanya nah, tanya. makanya kan saya itu menjelaskan berdasarkan teori nih sekarang kan. Mm-mm. Jadi bumi datar juga teori, bumi bulat juga teori, begitulah. Sekarang begitu. Oh, Enggak. berarti bumi bulat itu masih sekedar Begitu, teori, Pak? bukan dulu. Ya, Oh iya sekarang benar, Pak. saya jelaskan dulu, gitu loh ya. Iya, Pak. Saya jelaskan dulu dalam perspektif teori kan. Mm-mm. Ya, sekarang kalau saya jelaskan dengan teori bumi datar tadi, kamu paham nggak yang saya jelaskan tadi? Kesulitan menjelaskan siang malam, dari paham nggak tuh masalahnya? Paham, Pak? Dan makanya ternyata bumi datar tuh kesulitan mau apa? Kesulitan menjelaskan siang malam yang 12 jam, gitu loh. Iya, Pak. Itu dulu ya. Itu. Nah, sementara ya seperti yang saya singgung tadi, apa tadi fenomena fase bulan, ya, kemudian siang malam 12 jam di ekuator, lalu ada siang yang pendek dan siang yang panjang di daerah dekat-dekat kutub, itu semua bisa dijelaskan dengan bumi bundar. Itu dari sisi teori, gitu kan? Gitu loh. Iya, Pak. Ya, ini kita bicara perspektif teori dulu. Nah, gitu ya. Bisa nggak bumi datar tadi itu menjelaskan siang malam? Itu dulu. Nah, jadi begitu dulu. Oke, yang lain. Silakan. Pak. Yo, siapa? Ya udah, duluan Mas. Ayo siapa? Saya Pak Made, Pak. Mesin. Iya, belakangnya 47. Made. Berapa? Belakangnya 47, Pak. Mesin itu 71 ya? 021. Oh, 021. Oh, belakangnya berapa? 47 ya? Oke, Made. Iya, Pak. Silakan. Saya mau nanya, penasaran nih, Pak. Tadi kan Bapak bilang apa logo PBB itu bentuknya kayak flat art gitu, Pak ya? Iya. Pernah nggak sih Pak kayak PBB itu menyatakan memang mereka tuh mendukung teori flat earth? Ya enggak lah. Oh, berarti itu kebetulan aja, Pak? Loh, bukan. Jadi begini loh. Ya seperti kita menggambar katakanlah peta Indonesia kan juga selalu flat kan? Iya. Lah iya. Gitu Oh, berarti penggambaran aja Pak ya? Berarti gambaran supaya seperti yang saya jelaskan tadi ya, ketika BB menggambar seperti itu begitu sekali lihat itu tahu gitu loh masing-masing negara itu di mana, masing-masing kota itu di bagian mana, pada kan kemudian di situ ada garis-garis, ada koordinat kan, gitu. Ada apa garis-garis yang menyatakan garis bujur, kemudian garis lintang kan gitu. Sehingga tahu kemudian orang itu dengan sekali melihat itu kemudian bisa membayangkan lokasi masing-masing negara, masing-masing kota, kemudian benua gitu loh. Itu dalam sekali lihat gitu. Tapi kalau dibuat bundar kan harus diputar dulu. Itu pun begitu melihat misalkan ya diputer pas Bali yang kelihatan. Honolulu kan nggak kelihatan. Ya. Daerah Hawaii kan nggak kelihatan kan karena di belakangnya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi peta itu kan tadi hanya untuk menggambarkan sekali lihat itu bisa langsung semua itu langsung tampak begitu loh. Ya. Bukan PBB mendukung itu, bukan. Oh. Begitu, Made. Makasih, Pak. Yo. Silakan, siapa lagi? Iya. Saya Eca Alfa dari Sistem Informasi 052 031 ya? 052. Oh, 052. Oh iya. Belakangnya 081. Ya. 083. Kamu kan sendirian dari Sistem Informasi. Iya. Ya, susah nyarinya. Iya, mau bertanya. Nah, tadi kan konsep bumi datar, kalau setahu saya bumi datar itu udah dianut lumayan lama ya, Pak.
Terus tadi Bapak menjelaskan dari beberapa sisi saja, misal matahari Ya, dan bulan tadi. Nah, saya tuh penasaran bagaimana cara mereka menjelaskan seperti apa namanya pergantian zodiak itu kan menganut kayak rasi bintang yang ada di belakang matahari, terus sistem planet-planet gitu, bagaimana ya mereka menjelaskannya? Terima kasih. saya gini ya, ini kan videonya itu kan saya nggak tahu sekarang itu udah berapa ya. Dulu videonya itu masih 2012 ya, tapi sekitar 2 tahun kemudian itu sudah tambah lagi videonya itu 2 gitu ya. Nah, saya melihat video yang kemudian layak, saya dulunya nggak mau ya nonton video itu gitu kan. Nah, karena sebagian besar isinya itu kan cerita tentang politik, tentang isu politik. Intinya singkat cerita itu konspirasi, gitu ya. Konspirasi yang kemudian menyebutkan bahwa bumi itu bulat, ya. Jadi argumen umumnya itu begitu. Nah, ada yang menarik juga, misalkan begini, tadi di konsep yang saya jelaskan tadi, ya di awal-awal itu, saya balik. Ini ya, misalkan di sini, ini kan katakanlah bukan katakanlah, ini kan sebenarnya kutub selatan kan, yang tepi ini kan ya. Di situ dijelaskan, ini kan salju semua, lalu dijaga oleh tentara Amerika dan Rusia, gitu ya. Jadi bayangkan, kalian bisa nggak bayangkan ini dijaga oleh tentara Amerika dan Rusia? Berapa lama mereka shift ya, gantian gitu, hanya untuk menjaga ini. Dan untuk apa dijaga gitu kan? Gitu ya. Itu di videonya, dan videonya itu memang cukup provokatif. Gitu. Nah, saya tertarik pada video yang yang memang layak dibahas ya dari sisi ilmiahnya. Ya, video keempat atau beberapa ya. Nah, itu. Nah, tapi di situ nggak dijelaskan tentang planet-planet. Ya. Hanya fokus pada buminya, lagi-lagi pada buminya. Tuh. Ya, pada buminya saja. Tuh, bahkan gerhana dan lain-lain itu nggak disinggung. Makanya saya coba jelaskan, karena kalau kita hanya menjelaskan berhenti di buminya, maka pendapat ahli tafsir ya, ahli tafsir Quran yang mengatakan bahwa bumi bundar, bumi bulat, itu bisa sama-sama benarnya kalau kita hanya berhenti pada buminya saja. Gitu loh. Ya. Karena kalau kita hanya mengatakan di bumi saja, ya kedua-duanya bisa menjelaskan siang malam. Tapi kan seperti tadi kan saya lengkapi bahwa di ekuator itu siang malamnya hampir sama, 12 jam. Ya. Sepanjang tahun yang kita rasakan di ekuator, kita ini kan di dekat ekuator nih. Surabaya itu kan minus berapa? Minus 7 derajat ya lintang selatan. Kemudian Banda Aceh itu kan positif 1 atau 2 derajat gitu kan. Daerah Solo itu 0 derajatnya, itu kalau daerah ekuator malah persis 12 jam gitu ya. Jadi kita pakai kerangka acuan yang di sekitar kita aja lah, kita yang hidup di dekat ekuator. Jadi kita nggak usah berimajinasi di daerah kutub, karena kita bukan orang kutub gitu. Nah, ternyata ya, kalau kita menggunakan konsep bumi apa ini tadi datar, ini di ekuator tuh ini ekuator ini sini. Nah, ini ya, ini katakanlah ini hanya 1/4 atau 1/3 dari ini semua gitu loh. Artinya di ekuator ini hanya 8 jam maksimum siangnya. Nah, itu tidak pernah kita alami gitu loh. Ya, kalau di videonya itu nggak dijelaskan memang planet-planet yang lain dan gerhana dan lain itu nggak dijelaskan. Begitu, Eca. Ya. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Tanya Pak, Yuk. apa tuh ya? Tadi saya mau tanya, saya lupa. Siapa dulu? Oh, Andi Pak, dari mesin.
Andi Muhammad Imran 109 Dari? dari teknik mesin. Oh, ya. 109. Ya, ya, ya. Iya Pak, kan kalau kemarin kita cerita-cerita tentang Anaximandros, Oh, Socrates iya. dan sebagainya itu mereka ada yang mencetuskan ide flat earth ini nggak Pak? Terus flat earth ini siapa pencetusnya Pak? Apakah baru-baru akhir-akhir ini? Soalnya kan ini juga baru rame pas waktu SMA saya dulu gitu Pak ya. Iya, betul ya. Nah, Videonya jadi rame. ya videonya itu rame itu. Videonya rame belangan. Kalau kamu ingat ketika saya menjelaskan kan Thales mengatakan bahwa bumi itu terapung di air ya. Ingat, Thales. Ya ingat Pak. Nah, kemudian Anaximandros itu bumi itu seperti tabung, ya. Seperti tabung. Jadi Anaximandros itu yang gini nih, yang buminya. Jadi saya kembali, ini yang kayak tabung gini. Nah, ini. Tapi kalau tabung berarti ininya seperti ini, tapi ini tebal sekali kan. Ya. Itu ya, Anaximandros. Ya. Tuh, kalau kita mau mencari gagasan yang sebelumnya Anaximandros. Jadi tapi waktu itu nggak disebutkan ya oleh penjelasan lebih lanjut oleh Anaximandros bahwa berbentuk seperti tabung. Nah, apakah benua itu ada pada tutup pada badan kaleng atau pada tutup kaleng, itu nggak disebut ya. Kalau tabung kan berarti seperti kaleng, begitu ya. Itu Anaximandros ya. Yang punya padanan dengan flat earth, tapi dengan kalau flat earth kan berarti ininya tipis. Begitu ya. Andi. Iya Pak. Makasih Pak. Yo, sama-sama. Silakan yang lain. Saya Pak. Ya. Sultan Malano dari Teknik Industri, depannya 024, belakangnya 160. Sebentar, 024. Oh, Sultan Maulana ya. Iya Pak. Berarti 160 ya. Iya Pak. Tadi saya takutnya agak kelewat soalnya internet saya di sini lagi kurang bagus juga Pak. Terkait dengan gravitasi itu dalam teori bumi datar itu dia apakah di sisi bawah itu juga ada gravitasi yang menuju ke datarnya itu Pak? Ini pertanyaan menarik juga ya. Jadi kalau kita lihat di videonya itu nggak ada tuh, nggak ada gravitasi tuh. Bukan gravitasi malah ya. Itu. Jadi yang ada itu hanya gaya listrik, lalu apa namanya itu? Kalau di fluida itu gitu ya. Jadi kalau di videonya ini nggak gravitasi malah ditolak itu. Gitu loh ya. Ya. Jadi lebih sulit lagi persoalannya kalau saya jelaskan juga masalah yang tadi gaya-gaya itu ya. Tuh. Jadi kalau kita merujuk pada video yang saya sebutkan tadi itu malah nggak ada gravitasi itu ya. Tuh kan Sultan kan mau nanya ini kan ada gravitasi yang menarik orang yang di atas ini kan? Iya Pak. Nah, maka kemudian pertanyaan berikutnya kan gimana nih gravitasi yang di sini kan? Iya Pak. Itu. Nah, itu memang satu pertanyaan juga gitu kan. Tapi diabaikan karena di sini tidak ada kehidupan gitu ya. Tidak ada kehidupan begitu. Jadi persoalannya memang bertambah ketika kemudian kita juga berbicara gravitasi, gimana nih yang di sini ya. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika orang itu katakanlah berhasil sampai di ujung sini ya, di ujung sini nih, di tepi. Kemudian ingu-ingu itu gimana namanya, ingu-ingu itu apa? Menoleh ke bawah sini. Apakah orang ini kemudian bisa jatuh ke sini? Ya,
misalnya ilustrasi ya di sini, kemudian jatuh. Ini mau jatuh kemana ini? Ya, jatuh ke sini, atau misalnya ke sini, balik lagi ke sini. Kalau balik lagi ini hebat ini kan, bisa ke sini kan. Itu pertanyaan yang juga kita yang mencoba memahami ini, ya, itu tidak dijelaskan Bang, ya, oleh konsep flat earth itu begitu. Ya. Begitu, Sultan. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi? Isi Pak, Yuk, saya Muhammad Akbar Fuad Pak, dari departemen. teknik mesin. Oh, mesin, balik lagi. Ya Pak, Oh, NRP 190. NRP 190. bentar. UAD 190. Mesin tuh 71 kan? 21 Pak. 21 ya. Ya Pak. Oh iya, sebentar, 21 190. Iya Pak. Oh iya, silakan. Ya, ini Pak, saya mau bertanya, tadi kan Bapak sempat menyinggung apabila sepertiga bagian terang, maka di daerah ekuator mendapat 8 jam siang ya Pak ya? Ya. Nah itu saya mau bertanya Pak, ini kalau misalkan dikomparasikan dengan buminya itu berbentuk sphere, sudut deklinasinya itu seperti apa ya Pak? Mengingat kemiringan bumi itu 23,45 derajat. Gimana? Saya ingin bertanya tentang sudut deklinasinya itu Pak, sudut radiasi langsung mataharinya. Kalau perhitungan menurut bumi bulat itu 23,45 derajat kemiringan. Ya. Itu yang kemudian ya menyebabkan seperti ini, itu loh. Ya. Jadi 23,5 derajat itu ya, deklinasi itu yang kemudian menyebabkan kalau dalam konsep bumi bulat ya, itu matahari akan tampak ke utara selatan kan, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu akan dikuning kalau dalam versi bumi bulat ya, 23,5 lintang utara itu pada 20 hingga 23 Juni kan, ini di sini gitu loh ya. Ya. Kemudian 23 September itu di ekuator sini. Kemudian 23 Desember itu di 23,5 lintang selatan. Ya, melampaui Australia begitu. Kemudian balik lagi ya, Maret, 23 Maret ekuator. Kemudian balik lagi. Itu penjelasan dalam bumi bulat yang sudah kita terima ya, yang menjelaskan berbagai fenomena alam sekarang ini. Itu kita gunakan dengan menggunakan konsep bahwa sumbu rotasi bumi itu tidak tegak lurus bidang ekliptika gitu ya, tetapi membentuk sudut 23, sekitar 23,5 ya, terhadap garis tegak lurus bidang ekliptika. Itu konsepnya bumi datar. Ya, Pak. Nah, karena kita orang mau menjelaskan dengan bumi bulat ya. Nah, sekarang orang mau menjelaskan pakai bumi datar, maka dibuatlah begini ya. Tapi kemudian implikasinya bagaimana? Matahari ini ya dari besar menjadi kecil yang kemudian lalu balik lagi. Nah, tadi orang menjelaskannya dengan lintasan seperti ini kan. Nah, pertanyaannya tentu kemudian adalah apa yang menyebabkan matahari ini turun? Dan apa yang menyebabkan matahari ini kemudian naik lagi gitu. Ya. Ini kan penjelasan kualitatif. Bagaimana menjelaskannya itu? Nah, itu yang sekali lagi itu kesulitan kalau kita mau merumuskan itu secara matematis begitu. Ya. Begitu kesulitannya. Ya, Fuad.
Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Saya ingin bertanya, Pak. Yo, siapa? Novita, Pak, dari Teknik Mesin. Novita. NRP belakangnya 067. Oh ya. Di sini kan, Pak, yang di slide ini Bapak udah nunjukin gambar bahwa mataharinya itu menurut flat earth itu mataharinya itu dan bulan itu lebih kecil daripada bumi ya, Pak ya. Bagaimana? Apakah ukuran bumi dan ukuran bulan dan matahari itu lebih kecil dibandingkan bumi? Ya. Di videonya begitu. Ya. Nah, terus pertanyaannya? Pertanyaannya gini, kalau seandainya memang lebih kecil gitu, Pak, lintasannya itu bagaimana ya, Pak? Nah, itu tadi. Lintasannya seperti tadi. Lintasannya ini tadi. Nah, ini ya. Nah. Ini ya, lintasannya. Nah, ini. Itu lintasannya nih. Jadi di atas ya. Di atas, bergerak di atas bumi begitu. Dengan jari-jari seperti ini tadi, Ini. Mana ini tadi? Nah, ini. Ini kalau dilihat dari atas gitu ya. Tuh, jadi ini kalau menurut kita tadi supaya ini nggak menyimpang dari konsep bumi bulat kan, maka ini jari-jarinya kan 20.000 10 km. Tuh. Nah, ini ekuatornya yang coklat ini berarti 10.005 km berjejari ini gitu loh. Ya. Ini lintasannya. Jadi matahari itu lintasannya itu paling kecil lingkaran kuning, paling besar lingkaran merah. Begitu. Begitu. Ya. Dan selalu di atas. Ya. Begitu, Novita. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Ya. Tadi kan bentuk lingkaran itu kan ada menyempit melebar gitu ya, Pak? Menciptakan itu. Itu ada kemungkinan mataharinya jatuh nggak, Pak? Menurut flat earth-nya? Ya enggak lah. Enggak. Cuman ini kan penjelasan kualitatif ya. Itu loh. Kalau yang versi bulat kan ini ya, kita udah punya nih teorinya gitu loh. Nah, V-nya itu potensial gravitasi ya. Ini. Nah, tapi kalau pakai flat earth tadi kita nggak punya ini formulanya ini. Karena nggak ada gravitasi. Gitu loh. Ya. Jadi kita nggak tahu gimana matahari itu bisa berputar seperti ini. Ini hanya penjelasan kualitatif gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Silakan, ada lagi. Pak, saya Bintang dari Informatika, Pak. Depannya berapa Bintang? 21? 051, Pak. Oh, 51 ya. Belakangnya 002. 002. Ya, silakan. Saya mau tanya, Pak. Ini untuk teori bumi datar ini bagi penganutnya itu hanya berlaku untuk bumi atau juga berlaku ke planet-planet lain, Pak, seperti Uranus, Neptunus dan lain sebagainya. Apakah mereka juga menganggap planet-planet lain berbentuk pipih juga? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau merujuk pada video ya, dari video yang sekian banyak, tapi itu semua fokus ke pembahasan bumi, dan itu pun bumi itu satu saja yang sebenarnya bisa ditanggapi secara ilmiah, karena yang lain-lain kan dikaitkan dengan teori konspirasi, ekonomi, politik gitu ya. Gitu. Jadi kalau di satu video itu nggak ada penjelasan, termasuk gerhana aja nggak dibahas. Gerhana itu hanya disebutkan
bulan, kalau gitu gerhana bulan atau matahari tertutup oleh sesuatu, tapi sesuatunya juga nggak disebut satu kalimat aja sambil lalu gitu, nggak ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah nggak tahu sekarang, karena itu kan kemudian dibahas orang kan, maksudnya dikritisi gini-gini. Nah saya nggak tahu sekarang mereka melakukan semacam apa pembelaan seperti apa lagi gitu. Begitu Bintang. Baik Pak, terima kasih Yo. Pak. Jadi nanti kalian kalau ditanya ya oleh adik kalian atau ya mungkin kalian punya teman adik yang di SMA atau apa, menjelaskan secara runut ilmiahnya itu begitu gitu loh ya. Pakai sesuatu yang bisa diterima oleh banyak orang, sebanyak mungkin orang gitu ya. Dalam artian sebanyak mungkin orang itu berarti ya termasuk orang awam gitu loh ya. Kalau teori yang rumit-rumit orang awam nggak paham. Udah susah-susah jelaskan mereka nggak paham, ngapain kalau begitu kan gitu. Jadi saya ini masih konsentrasi ke penjelasan yang mudah gitu. Permisi Pak. Ya. Nama saya Kukuh Prasetyo dari Teknik Sipil. NR Sipil itu depannya berapa? 031. Oh, 31 ya. Belakangnya 028. Depannya berapa? Belakangnya berapa? 28. Oh, Kukuh ya. Ya, silakan. Iya, sebelumnya saya udah paham ya Pak. Maksudnya udah ngikutin si Flat Earth ini, gimana planet ini diceritakan oleh video-video yang ada di YouTube. Ya. Terutama yang paling bisa dibantah itu ketika mereka nggak jelasin tentang gerhana atau lintas matahari dan bulan bergerak. Tapi yang pengen saya tanya itu, emang kalau di fisika tuh kemampuan mata untuk melihat itu ada batasannya Pak? Karena kalau di bumi datar kan benda akan terlihat lama-lama akan menghilang karena kemampuan mata yang tidak bisa melihat jauh. Itu menjadi argumen dari para flat earth kalau sebenarnya kalau kita pakai fokus lensa kamera yang jauh, di zoom terus, itu akan ada. Sedangkan mata kita nggak bakal mampu melihat karena ada batasan tertentu. Jadi ketika kita ngezoom kamera dari jauh, terus di zoom secara lurus, maka ada kapalnya jadi dianggap datar gitu Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Ya, ya. Jadi itu kan seperti yang saya singgung tadi, itu argumen yang berat ya. Ya, itu. Nah, argumen yang berat itu kita diskusi yang berat, ya, hanya untuk kalangan terbatas. Gak apa-apa itu kita diskusikan, gitu, ya. Tuh. Tapi sebuah konsep itu, ya, konsep apapun, tuh, itu kan harus bisa menjelaskan yang paling sederhana dulu. Ya. Yang paling sederhana apa? Yang paling sederhana adalah fenomena siang malam. Tuh. Itu yang tadi saya katakan di awal-awal, itu yang tidak memerlukan peralatan, tidak memerlukan konsep abstraksi yang rumit, ya. Sehingga kemudian nggak memerlukan latar belakang pendidikan yang cukup ya, untuk menerima itu, begitu. Ya. Yaitu satu, siang malam 12 jam, satu, fenomena apa fase bulan. Gitu ya. Kalau kemudian dikembangkan ke konsep yang rumit, ya, pertama kan sebentar dulu kan begitu. Ketika kita berbicara teori, teori ini sudah gagal menjelaskan sesuatu yang sederhana. Ya, bagaimana kemudian kita mencoba menarik itu ke konsep yang rumit, begitu. Itu dulu. Ya. Filosofi teori kan selalu begitu, menjelaskan fenomena yang sederhana aja gitu. Nah, gitu. Ya. Seperti tadi benar kata-kata bahwa indera kita itu terbatas. Seperti yang beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa kalau kita
tinggal di daerah yang dekat dengan rel kereta api saja, ya, kita melihat rel kereta api yang panjang lurus gitu, nanti kan rel itu seperti menyatu gitu, ya. Tapi kan logika kita tahu bahwa bagaimana mungkin rel itu menyatu? Kalau rel menyatu kan kereta apinya nggak bisa lewat. Gitu kan. Nah itu, jadi seperti itu. Nah penjelasan yang rumit itu, ya, saya memang tidak jelaskan di sini. Nah kalau yang rumit tentu nanti misalkan terkait dengan jadi di bahasan video juga tuh persoalan GPS, ya, persoalan GPS. Ini nanti kalian yang dari elektro aja yang mungkin ini gitu kan langsung nanggap, yang lainnya bengong gitu. Nah, itu saya nggak jelaskan itu loh, ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Begitu, Kuku. Jadi, Iya Pak. Itu. Jadi ini kan ada beberapa departemen yang ikut ini, yang semua latar belakang itu pasti terima bahwa kita mengalami siang malam hampir sama 12 jam. Semua kita mengamati fenomena fase bulan yang berubah, ya. Gitu. Nah, tapi kalau yang pengetahuan yang spesifik tadi itu kalian dari departemen tertentu aja yang nanti yang nyambung gitu ya. Gitu. Ada lagi 1-2 pertanyaan? Permisi Pak. Yuk. Saya Ulil, NRP-nya yang depan 071, yang belakang 111, elektro. Ulil. Iya Pak. 111. Oke. Ulil Asmi. Oke. Izin bertanya Pak, kalau yang round earth kan udah jelas kan Pak, dari situ kan banyak ditemukan alat-alat atau dibuat penemuan-penemuan dan sebagainya, dan emang ya saya kenyataannya begitu menurut yang ya itu. Tapi kalau orang-orang yang percaya flat earth itu, dari situ mereka buat apa gitu nggak Pak terkait flat earth gitu? Apa mereka buat teori flat earth cuma buat ya yang penting buminya datar aja, terus dari situ mereka nggak membuat apa-apa? itu saya juga nggak paham ya. Jadi saya gini ya, Jadi posisi saya ini kan mau menjelaskan tentang flat earth ya, karena ini video ini banyak beredar. Awalnya saya dulu tuh juga nggak mau ini sebenarnya menjelaskan flat earth ini kan, ya. Karena kita sebagai akademisi, apalagi teman-teman yang geomatika, geofisika itu kan jelas loh. Ini ya, coba yang dari geomatika, kalian kan menerima bumi itu bulat kan? Ya. Iya Pak. Iya Pak. Bahwa kemudian untuk keperluan mapping itu dibuat petanya itu datar, iya memang iya begitu gitu. Tapi itu kan untuk keperluan analisa begini begitu. Tapi konsep dasarnya bumi itu bulat begitu loh ya. Tapi ini beredar, dan khususnya ya yang banyak kemudian menerima ini kalau di kita itu memang teman-teman kita yang dari sekolah-sekolah, dari madrasah, ya, dari pesantren gitu ya, yang langsung dalihnya itu dari kitab suci begitu ya. Karena kitab suci itu ya secara umum ya, meskipun tidak menyebutkan datar begitu ya, dari berapa belas ayat itu memang dipahami sekilas itu menyatakan dihampar, itu kan dihampar itu kan dibentangkan, itu kan menggambarkan sesuatu yang kemudian hasilnya kan datar ya.
permadani dihampar, begitu kan? Karpet dihampar, tikar dihampar, kan jadinya kan datar kan? Karena permukaannya datar gitu ya. Coba kalau dia dihamparkan di permukaan yang berbukit belenduk gitu kan, airnya juga jadi tidak datar gitu loh ya. Nah, di situ saya mencoba membantu menjelaskan dengan logika yang sederhana saja gitu ya. Dengan logika sederhana ya, tadi argumen yang sudah saya stressing tadi ya, dua fenomena yang pasti diamati oleh semua orang yang indranya sehat ya, yaitu bisa melihat fase bulan, kemudian merasakan bahwa siang malam itu 12 jam gitu ya. Tentu kemudian ditambah saya sendiri kan punya pesantren lah begitu, dan pesantrennya itu pesantren sains. Saya tidak ingin guru-guru di pesantren saya itu ketika ditanya kasus ini kemudian nggak bisa jawab gitu ya. Nah, itu kemudian saya mau ikut menjelaskan ini. Tapi mereka mau bikin teori apa lagi? Ya, itu ada ini aja dulu. Gimana ini mau menjelaskan ini tadi, gambar ini ya. Matahari yang naik turun itu. Karena mereka menolak gravitasi itu. Ya, lalu fokus ke elektromagnetik. Loh, gimana bumi kok punya elektromagnetik? Gimana menjelaskannya? Ya, itu. Ya. Begitu. Jadi saya nggak tahu nih mereka bikin teori apa lagi. Ya, perluasan dari flat earth ini gitu. Ya, Pak. Karena nggak usah susah-susah, bagian bawah dari bumi itu ada apanya gitu kan. Itu kan juga satu masalah tersendiri kan. Jadi begitu. Oh iya, Pak. Begitu loh. Berarti cuma bilang datar-datar aja tanpa tindak Kayaknya lanjut. begitu loh. Kayaknya begitu. Nah, makanya tadi kan juga saya singgung nih. Kalau kita hanya berhenti pada tafsir ya. Kalau kalian ikut pengajian, lalu ikut tafsir, itu kan hanya membahas ayat, lalu dengan kata-kata kan, ya, dengan pendekatan bahasa kan. Kalau hanya dengan pendekatan bahasa, kita nggak pernah ketemu, ya. Pemahaman bumi datar benar, pemahaman bumi bulat benar, karena memang nggak dengan argumen yang lebih lanjut, misalkan kalau bumi datar, ya, nah ini tadi kan saya berangkat dari nol begini, gitu kan. Oke, kita terima ini kan pertanyaan awalnya kan begini. Nah, ini kan. Kalau bumi itu datar, berbentuk apa? Gitu kan? Pertanyaan lanjutannya kan begitu. Apakah pelat, kotak, elips, atau lingkaran? Kan gitu. Nah, kita jawab dulu. Satu, harus kita jawab dulu supaya diskusinya tuntas gitu. Kan diskusinya kalau berhenti kemudian penafsir yang datar udah di situ, ya udah kan, hanya di situ pengetahuannya kan. Oke, kita terima, tapi kemudian berbentuk seperti apa? Oke, bundar ya, lingkaran ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, nah, ketebalannya berapa? Kan gitu. Karena kalau menggali sumur supaya kita nggak tembus gitu kan. Ngebor, nyari minyak, nggak tembus gitu loh. Nanti tembus jatuh kita. Gitu kan. Nah, itu. Jadi banyak sebenarnya yang harus dijelaskan oleh mereka. Tapi kan saya kan bukan penganut ini, jadi saya nggak mau sibuk-sibuk di situ. Saya cuma ingin membantu menjelaskan kepada para saudara-saudara yang mufasir gitu ya, yang menganut bumi datar, itu sulit menjelaskan ini. Saya bantu dengan pemahaman lebih lanjut, dengan logika lebih lanjut, begitu. Ya. Begitu, Lul. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Satu lagi. Bapak izin bertanya. Ya. Nama saya Talita, Pak, dari Departemen Teknik Geofisika. Bentar. Suaramu pelan. Siapa? Talita, Pak. Talita. Ya. NRP depan? NRP depan 034. 0? 034, Pak. Oh, sebentar ya.
Belakangnya? Belakangnya 0. Oh iya ya. 39 ya? Iya, Pak. 39 silakan. Kan kalau di teori bumi bulat kan dijelaskan mengenai teori tektonik lempeng ya, Pak, yang menjelaskan. Sebentar. Kamu suaranya pelan ya? Gimana? Saya tak simak dulu. Ini Pak, pertanyaannya mengenai teori tektonik lempeng, Pak. Jadi kan iya. kalau di bumi bulat itu kan Sudah. dijelaskan ada perubahan bentuk muka bumi dan bencana muka bumi dan lain-lain dari tektonik lempeng, Pak. Nah, kalau di bumi datar ini apa juga dijelaskan, Pak, mengenai teori tektonik lempeng itu, Pak? Belum kali ya. yang jelas sampai sekarang nggak ada. Belum, nggak tahu lah ya. Ya, kalau lempeng tektonik itu di kita ya asal usul 5 benua ya. Tapi kalau karena itu terkait dengan bumi saja, ya tentu nggak akan ada masalah ya dalam artian apa? Itu kan jadi kalau dalam perspektif bumi datar ya keberadaan apa tadi? Nah, kan di sini itu kan. Jadi dulunya kalau menurut bumi bulat benua-benua ini kan dulunya satu gitu kan, sekitar 190 juta tahun yang lalu gitu ya. Tapi kemudian ini bergerak sampailah pada kondisi sekarang ini yang kita terima ya. Tapi di daerah-daerah Afrika ini ternyata punya kesamaan dengan daerah-daerah Amerika Selatan sehingga menghasilkan teori bahwa benua ini dulunya satu lengket tapi kemudian mengalami pergeseran hingga sampai bentuknya seperti sekarang ini kan gitu kalau dalam teori lempeng benua ya. Itu secara kualitatif nggak ada masalah lah kalau yang sisi itunya ya. Kalau dari sebatas kinematikanya, tapi bagaimana secara dinamikanya itu persoalan yang lain lagi. Begitu, Talita. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Oke, cukup atau masih ada satu lagi kalau masih ada? Cukup ya? Cukup, Pak. Baik, terima kasih ya. Kita akhiri. Jangan lupa presensi diisi dulu. Ya. Kita bertemu Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.